Pemirsa, pada hari ini para jemaah haji Indonesia mulai bertolak ke Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia. Selamat sore Lukman, Assalamualaikum. Bagaimana aktivitas sore ini? Silakan. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Indonesia. Baik, benar sekali Heranov, hari ini pukul 5 subuh tadi pagi waktu Arab Saudi telah diberangkatkan 6 kloter jamaah haji Indonesia menuju kota suci Makkahul Mukarramah. 6 kloter ini sebelumnya telah melaksanakan ibadah arba'in di Masjid Nabawi atau melaksanakan sholat fardu 40 waktu berturut-turut. Mereka selama 8 hari di Nabawi juga telah melaksanakan beberapa ibadah sunnah, dan hari ini mereka akan bertolak menuju Makkah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji di kota suci Makkah. Para petugas haji ini seperti biasanya masih didominasi oleh para lansia dan ibu-ibu atau kaum perempuan, dan sebagian besar juga terdapat jamaah haji yang memang mengidap atau komorbid kelompok kesehatan beresiko tinggi. Jadi para petugas, jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah ini nanti dibekali dengan beberapa dibekali dengan air, dibekali dengan payung, dibekali dengan hal-hal yang memang harus membuat mereka nyaman saat beribadah di tanah suci. Mengingat saat ini kondisi Makkahul Mukarramah dan kota Madinah masih terlihat sangat terik mataharinya dan suhu bisa mencapai 30 derajat Celcius. Hal ini tentunya kalau dibiarkan akan membuat tubuh dehidrasi dan bisa menyebabkan heat stroke atau sakit kepala. Heranov, selain dibekali dengan cairan, terus kemudian payung dan kesiapan fisik dan mental, para jamaah haji ini juga diimbau selalu membawa kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen ini penting karena saat ini pemerintah Arab Saudi tengah gencar-gencarnya memerangi praktek haji ilegal atau haji tanpa antri. Praktek ini kemarin sudah dibongkar oleh para askar Arab Saudi. Ada kurang lebih 3 warga Indonesia yang saat ini sedang berurusan dengan kepolisian Arab Saudi. Mereka diduga telah melakukan praktek penipuan haji ilegal atau haji tanpa antri. Selain itu, pihak askar Arab Saudi juga tengah membongkar praktek-praktek ilegal lainnya, praktek penipuan lainnya seperti praktek badal haji praktek curang badal haji, karena di sini juga masif bisnis badal haji tapi bermodus badal haji, tapi sebenarnya itu adalah penipuan. Dan pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Hari ini Wamen Haj Dhanil Anzar Simanjuntak bersama Polri telah melakukan press conference atau rilis ke media bahwa Polri bekerjasama dengan askar Arab Saudi akan membongkar praktek curang ini. Polri juga menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika memang benar para WNI ini tidak bersalah, akan diberi bantuan hukum seperti itu. Jadi pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Kalau memang tidak bersalah maka akan diberi bantuan hukum, tapi kalau memang bersalah atau terbukti bersalah melakukan penipuan atau kecurangan, komitmen pemberantasan haji ilegal ini akan terus digaungkan terhadap para jamaah yang memang seharusnya tidak boleh haji karena tidak menggunakan visa haji, tapi karena ingin cepat haji dengan praktek-praktek curang, maka pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Heranov, kembali ke Anda.
Baik, kita harapkan memang ada pendampingan hukum juga ya oleh pemerintah. Terakhir, bagaimana kemudian antisipasi ke depan untuk persiapan nanti jemaah haji kita ke Mekah dan juga Arafah? Ya, Heranov, suhu cuaca di Arab Saudi saat ini memang sangat terik, Heranov. Siang ini bisa mencapai 36 sampai 37 derajat Celcius. Meskipun beberapa hari lalu kota Mekah sempat diguyur hujan, tapi hari ini Arab Saudi kembali terik. Jadi karena ini adalah ibadah yang menguras fisik, ibadah yang cukup panjang menguras fisik, maka jamaah haji Indonesia lebih khususnya para lansia atau perempuan itu diharapkan mengantisipasinya sejak dini. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjaga kondisi badannya tetap fit, tetap berolahraga, bergerak, menjaga pola makan, pola tidur, istirahat yang cukup, biar nanti ketika puncak haji di Arafah itu fisiknya tidak terkuras, fisiknya masih kuat, bisa menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Karena seperti yang kita ketahui, kadang-kadang jamaah haji Indonesia ini itu lebih mementingkan ibadah-ibadah sunnah seperti di Nabawi kemarin. Itu banyak yang kesasar, banyak yang ngedrop karena memang fisiknya dikuras untuk melaksanakan ibadah arba'in di Masjid Nabawi. Padahal sesungguhnya ibadah haji itu adalah di Arafah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Hajju Arafah. Jadi ibadah haji sesungguhnya itu adalah di Arafah. Jadi jangan sampai sebelum ibadah haji di Arafah, puncak haji di Arafah, itu jamaah haji Indonesia tumbang duluan. Ya karena ya mohon dimaklumi karena jamaah haji di Indonesia itu memang rata-rata lansia, rata-rata kebanyakan yang kena komorbid, beresiko tinggi dan ibu-ibu juga. Jadi ya harus diantisipasi dengan meminimalisir gerakan-gerakan di lapangan, meminimalisir aktivitas di lapangan agar ketika puncak haji nanti tiba, kita petugas haji beserta jamaah haji bisa sama-sama melaksanakan puncak haji di Arafah dengan baik, dengan khidmat, dan tentunya akan menjadi ibadah haji yang mabrur. Seperti itu, Heranov. Baik, doa Anda, doa kita semua, rakyat Indonesia yang terbaik untuk jemaah haji kita di sana. Terima kasih, Lukman. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.